Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pendidikan, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya pakai baju merah karena video ini dibuat ketika masa Independence Day atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya menggunakan baju merah dan belakang saya warna putih, jadi merah putih seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali belajar dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Kita akan belajar mengenai pola bilangan part 2. Nah, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, silahkan ditonton di video sebelum ini. Nah, buat kalian juga yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Yang belum komen, silahkan komen di kolom komentar dan share link ini ke teman-temannya biar materi ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Nah, langsung saja kita ke materi. Mari kita saksikan. Oke sobat pendidikan, nah karena hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan part 2. Jadi untuk part 2 ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Yang pertama, apa sih barisan itu dan apa sih deret itu, serta gimana kalau misalkan dalam sebuah barisan terus kita disuruh nentuin angka atau suku yang memang kalau secara manual itu susah dikerjakan gitu karena membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi ya mari kita saksikan gitu gimana cara mudahnya, apakah ada cara mudahnya, dan kalau ada ya gimana gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama di sini kan kita akan bahas mengenai barisan dan deret. Berarti otomatis kita harus tahu barisan itu apa, deret itu apa, dan apa perbedaan barisan dan deret gitu kan. Nah, yang pertama di sini ada barisan. Apa sih barisan itu? Nah, barisan adalah susunan bilangan membentuk suatu pola. Ini ya, susunan bilangan yang membentuk pola. Jadi kalau misalkan kita kemarin udah belajar gitu ya pola bilangan yang pertama gitu ya. Nah, itu lebih sering disebut barisan gitu karena dia membentuk pola dari bilangan-bilangannya. Misalkan ini contohnya nih, 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11. Kenapa dia disebut pola? Karena dari 2 ke 5 nambahnya 3, 5 ke 8 nambahnya 3, 8 ke 11 nambahnya 3. Karena nambahnya 3 secara konsisten atau sama, maka dia disebut suatu barisan yang membentuk pola gitu ya. Nah, untuk masing-masing angkanya ini kita sebut sebagai suku gitu kan. Suku. Jadi kalau 2 ini suku pertama, 5 suku kedua, 8 suku ketiga, 11 suku keempat, dan seterusnya. Nah, untuk simbolnya sendiri untuk suku adalah N ya, U. Suku itu simbolnya U. Ini ya. Jadi kalau suku pertama atau ke satu ya, kita tulis sebagai U1 gitu ya. Kak, U itu apa gitu? Kenapa suku itu simbolnya U? Nah, U itu adalah singkatan atau huruf depan bahasa Inggris dari suku. Nah, bahasa Inggris dari suku adalah unit gitu kan. Sehingga suku itu simbolnya adalah U karena angka depan dari bahasa Inggris suku adalah unit gitu. Maka depannya U jadi U gitu kan. Kalau suku pertama U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan suku ke N adalah UN gitu kan. Nah, suku ke N itu maksudnya gimana? Nah, misalkan saya ada suku, berapakah suku kelima? Nah, 5-nya itu menggantikan atau mensubstitusi dari N itu sendiri. Jadi misalkan suku pertama kan U1, berarti N-nya adalah 1. Suku kedua U2, berarti N-nya adalah 2, dan seterusnya gitu ya.
Jadi kalau U1000 berarti N-nya berapa? 1000, betul. Itu ya untuk barisan. Yang kedua ada namanya deret. Deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku. Nah, jadi lihat, walaupun di sini angkanya sama 2, 5, 8, 11, tapi yang atas disebut barisan, yang bawah disebut deret. Apa bedanya? Lihat, kalau barisan itu dia pakai koma kan? Pakai koma, 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 koma. Atau juga ada yang sering pakai titik koma gitu kan. Kenapa pakai titik koma? Biasanya yang pakai titik koma itu adalah pecahan gitu kan. Nah, tapi kalau deret itu pakai tambah atau kurang gitu kan. Tambah sih ya penjumlahan. Kalau kurang tetap nanti ujung-ujungnya pakai tambah. Misalkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah titik gitu kan. Nah, ini berarti disebut sebagai deret gitu. Oke, gimana? Udah tahu kan apa perbedaan dari barisan dan deret? Kalau tahu, silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing. Apa itu barisan, apa itu deret, dan apa perbedaan antara barisan dan deret. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ingin tahu gitu ya, gimana cara menentukan suku ke N gitu dari suatu barisan. Gitu kan? Nah, yang pertama di sini saya akan jelaskan kalau dia selisihnya tetap. Selisih yang tetap itu yang gimana gitu. Nah, misalkan ini kan nambahnya 3, ini nambahnya 3, nambahnya 3, nambahnya 3. Nah, nambah itu kan sama aja kayak selisih ya, atau pengurangan gitu kan. Nah, maka dia disebut sebagai selisihnya tetap gitu kan. Nah, contohnya misalkan gini, saya punya ini barisan kan. Yang ditanya adalah suku ke 100 dari barisan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan suku ke 100-nya gimana, kita cek dulu apakah selisihnya tetap atau tidak tetap gitu. Nah, untuk tahu dia tetap atau tidak tetap, kita lihat saja. 4 ke 7 dia nambah 3. 7 ke 10 nambah 3 juga. 10 ke 13 nambahnya 3 juga gitu kan. Karena nambahnya 3, maka dia selisihnya tetap gitu kan. Nah, lihat di bawah nih. Nambah 3, nambah 3, nambah 3, nambah 3. Otomatis selanjutnya juga pasti nambah 3 kan. Berarti 13 tambah 3, 16. Tambah 3, 19. Tambah 3, 22. Nah, tapi di sini kan suku ke 100. Kalau kalian kerajinan ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kalian tulis semua gitu ya, selisihnya 3 sampai ketemu suku ke 100-nya berapa. Itu boleh. Tapi itu akan memakan waktu yang lebih banyak gitu kan. Sehingga gimana cara mengerjakan yang efektif dan efisien dalam hal waktu dan pengerjaan gitu. Nah, di sini saya menulis dalam sebuah kotak yaitu cara cepat. Nah, maksudnya cara cepatnya itu gimana gitu kan. Nah, cara cepatnya adalah suku kedua dikurang suku pertama. Nah, suku kedua dikurang suku pertama. Selanjutnya tambah variabel N. Gimana tuh ya? Nanti kita coba. Nah, hasil pengurangannya untuk menjadi suku pertama ditambah atau dikurang berapa? Gimana nih? Bingung ya? Oke, mari kita coba. Nah, dengan cara yang sama untuk soal tersebut didapat. Nah, lihat, suku kedua dikurang suku pertama. Kan 4, 7, 10, 13. Suku keduanya siapa? 7 ya? Betul kan 7 ya? Ya, betul. Suku keduanya adalah 7. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya angka yang pertama, yaitu 4. Sekarang kita kurangin. 7 dikurang 4. Gitu kan? 7 dikurang 4 berapa? 3 kan? 3. Ditambah variabel N, berarti 3 tambah N gitu. 3. Nah, ditambahin N jadi 3N gitu kan. Selanjutnya apalagi? Hasilnya supaya menjadi suku pertama. Nah, ini kan 3 nih. Supaya jadi suku pertama, suku pertamanya 4. 3 biar jadi 4 diapain? Ya, betul, ditambah 1. Nah, gitu kan.
Kan 3 ditambah 1 hasilnya 4 kan. Nah, maka 3N tambah 1. Nah, ini itu apa ya? Nah, ini itu adalah rumus UN gitu. Jadi rumus UN-nya adalah 3N tambah 1. 3N dapat dari mana? Suku kedua 7, suku pertama 4. 7 dikurang 4, 3. Ditambahin huruf N, variabel N gitu kan, berarti 3N. Nah, 3 itu biar jadi 4. Kenapa harus 4? Karena harus suku pertama. 3 biar jadi 4 diapain? Tambah 1, berarti 3N tambah 1. Seperti itu. Nah, sekarang dilihat soalnya. Soalnya adalah suku ke 100. Berarti N-nya tinggal diganti jadi 100. Nah, ya udah tinggal kita ganti. Berarti U100 sama dengan 3 kali 100 ditambah 1. Nah, ini kenapa kali? Karena 3N. 3N itu artinya 3 dikali N. Berarti 3 dikali 100, 300 ditambah 1 sama dengan 301. Berarti jawabannya adalah 301. Masa sih 301 gede banget? Nah, kalau misalkan kamu nggak yakin dengan jawabannya, silahkan kamu cek sendiri. Apakah betul suku ke 100-nya adalah 301? Silahkan dibuktikan dengan cara manual. Jika kalian mau gitu dan penasaran. Kalau kalian nggak mau dan nggak penasaran, ya insya Allah ini betul gitu. Oke, untuk contoh soal 2. Suku ke 1000, noh kan lebih banyak lagi gitu kan, suku ke 1000 gitu kan. Kalau pakai cara manual ya udah mau berapa jam untuk mengerjakan satu soal aja. Jadi kita pakai cara mudah dan menyenangkan tentunya ya. Gimana caranya? Pakai cara yang sama. Suku kedua dikurang suku pertama. Barisannya kan 1, 6, 11, 16. Nah, sekarang kita kurangkan. Suku kedua dikurang suku pertama. 6 dikurang 1. Berapa? 5. Berarti UN-nya adalah 5. Tambah variabel N jadi 5N. Gitu kan? Nah, udah 5N. Nah, hasilnya biar jadi angka pertama. Angka pertamanya 1. 5 biar jadi 1 diapain? Dikurang 4. Berarti di sini tulis dikurang 4. Nah, berarti UN-nya adalah 5N dikurang 4 gitu kan. Sekarang 5N dikurang 4. Yang ditanya suku ke 1000. Berarti N-nya tinggal kita ganti jadi 1000. Berarti U1000 sama dengan 5 dikali 1000 dikurang 4. 5 dikali 1000 berapa? 5000. 5000 dikurang 4 sama dengan 4996. Maka suku ke 1000 dari barisan ini adalah 4996. Gitu ya. Kalau mau dibuktiin secara manual boleh nggak? Boleh banget, nggak ada yang ngelarang. Tapi ya butuh berapa lama gitu untuk mengerjakan soal itu. Dan ini adalah cara tercepat dan insya Allah betul adanya. Gitu ya. Nah, materinya nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian paham. Jadi segini aja materinya. Dan dilanjut akan ada latihan soal. Kenapa harus latihan soal? Ya biar kalian bisa. Kalau kalian lihat aja kalian nggak bakal bisa. Tapi ketika kalian mencoba, maka kalian akan merasakan sensasi mudah dan menyenangkannya matematika gitu ya. Mari kita lihat soalnya. Nah, ini latihan soalnya. Ada 2 soal. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Sekian untuk materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, gimana sobat pendidikan? Materinya seru bukan? Ya pasti seru lah. Mudah bukan? Ya pasti mudah lah. Matematika itu mudah dan menyenangkan gitu. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Namun saya ingatkan kembali buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Yang belum komen, silahkan komen terlebih dahulu. Dan yang belum share, silahkan di share link video ini terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, cukup sekian. Jangan lupa follow Instagram saya di mahmudbdr96.
Dan boleh juga kalian follow akun TikTok saya di Mahmud Badarudin 35. Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau DM Instagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Salam pembelajar.